Mas Seven Musik sama siapa tadi ya? Sama loh. Iya, Mas Seven Musik, Mas Seven Musik. Oke ya, seperti apa? Apakah sama pola dan kondisinya dengan altcoin lainnya ya? Kita cek aja. Oke, sebentar. Oke, yang baru bergabung di grup tele ini siapa dia? Ada Mas, ada siapa tadi? Ada dua orang ya yang baru bergabung. Oke, kita akan coba cek ini untuk YFI ya, yield finance teman. Oke. Oke, sepertinya dia udah kuat ya ini ya posisinya. Tapi kita akan coba cek aja deh. Oke, kenapa gue bisa bilang ini udah kuat ya? Karena posisinya dia itu sebenarnya udah menyentuh area support sebelum-sebelumnya ya teman. Dimana area support ini adalah area demand yang gue kasih tanda merah. Tapi memang ini belum suatu konfirmasi bahwa dia akan naik tinggi ya, bukan seperti itu. Ya karena gue melihat bahwa posisinya dari YFI ini masih diambang ketar-ketir sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena apa? Karena untuk kita expect bahwa YF itu akan naik, ya nggak bisa, belum bisa. Bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Karena moving average sama EMA-nya masih menjadi suatu resisten. Kita butuh moving average sama EMA itu menjadi suatu support, baru ada kecenderungan untuk dia itu up. Ya, nah contoh pola-pola pergerakannya ada kemungkinan seperti yang kita lihat di tanggal 22 Juni 2025 di sini nih, di sini. Ya, nih, ya. Nah, kita akan coba cek ya dari segi volume ya. Ini altcoin udah momen-momen waktunya nyicil sebenarnya cuy. Momen-momen waktunya nyicil nih diskon sekarang ini. Ya, kita lihat teman di sini untuk YFI ya, demandnya masih kecil banget ya. Gue pikir meskipun ini ada chance untuk ada kenaikan, tapi dengan demandnya sekecil itu, gue pikir ini lebih cenderung bertahan dulu ya, bertahan dulu. Tapi apakah saat ini waktunya nyicil? Ya gue pikir yes ya, atau enggak lu tunggu turun sedikit lagi aja, lebih ini ya. Nah kalau kita cek untuk MACD nya memang ini akan ada penurunan sedikit dulu ya, artinya akan konsolidasi dulu ya sebelum dia up. Jadi gini, dia akan turun dulu nih, akan turun dikit baru dia gini. Itu yang gue lihat, ya. Dan untuk MACD stok RSI nya gimana bang? Nih udah oversold, sebenarnya udah oversold cuy. Jadi makanya ini adalah hampir seluruh altcoin kayak gini semua ya. Mungkin untuk short term ada potensi indikasi dia akan bertahan, antara bertahan dan tertekan sedikit lagi, baru dia akan gini loncat ya. Intinya sekarang lu udah bisa nyicil sebenarnya cuy, udah bisa nyicil. Nah, kalaupun memang nanti bisa loncat bang, ini nyampe mana? Oke, kita akan pakai Fibo untuk melihat loncatannya di mana. Oke, yang gue lihat ya temen, ini gue beracuan pada resisten di 5.500 ya, sebelum dia terjun parah banget ya. Nah, di sini gue melihat kita bisa targetin dia bisa back to sekitar 4.700. Itu agak long sebenarnya kalau ini ya. Tapi kita akan coba cek yang lebih inian deh teman. Ini kalau kita cek dari Fibo agak long, coba kita akan lebih ke spesifiknya ya. Oke. Nah ini ya, terdekatnya kemungkinan dia bisa ngebidik level sini nih. Berapa nih? 4.500 ya target-targetnya itu. Ya itu target-target kita ya teman ya, di area golden Fibo sama di area 0,6 ya tadi ya. Ya di situ, di area situ tuh kenaikannya. Tapi kita akan coba cek di time frame 4 jam dulu seperti apa kondisinya ya. Yes ya, gue pikir di sekarang 4,3 soalnya 4.300. Gue pikir untuk terdekatnya dia akan ngebidik 4.500 ya. Karena apa? Karena di stok RSI nya juga ini memungkinkan untuk ada kenaikan ya untuk 4 jam ya. Ini time frame 4 jam akan kayaknya sepertinya akan memicu kenaikan di time frame 4 jam. Terus demandnya
oke lah ada demand tapi masih kecil ya teman. Jadi gue pikir kita nggak expect untuk kenaikan tinggi dulu ya, mungkin dia akan ngejar kenaikan di 4.500 dulu ya. 4.500 itu berarti ada chance naik berapa persen bang? Kalau dari harga sekarang sih ada chance naik sekitar 2,42% ya, anggaplah 2,5% lah ya. Jadi akan ngebidik level sini nih. Oke, jadi seperti ini. Ya, itu target terdekat ya di sekitar 4.500 itu. Oke. Jadi itu teman ya analisa kita untuk YFI ya. Mungkin kalau di next live streaming kemungkinan kalau memang misalkan sudah sudah confirm di time frame 1 hari, kita bisa targetin yang lebih tinggi lagi ya, karena di time frame 1 hari ini belum ada konfirmasi untuk hal itu. Makanya untuk target sekarang gue gak bakal tinggi-tinggi ya, itu di 4.500 kemungkinan yang akan dibidik oleh YFI. Oke, mungkin itu aja temen ya analisa gue untuk di live streaming kali ini. Dan buat teman-teman yang udah request nih, yang baru-baru aja hadir ya, kayak Luther Pareding, ada Sky Musik, ada Mas Tunggono, terus dari banyak lagi ada Mas Musafir Dunia yang request cake ya. Jadi mungkin kita akan lanjut di next besok ya, kalau nggak pagi ya siang lah. Lu bisa stay di grup tele ya, masuk aja ya. Dari Mas Ibnu rata-rata semua chat hampir sama ya, benar sekali. Kenapa ya Gan? Kalau naik semua, juga sebaliknya kalau turun semua ya, seperti itu. Jadi hampir pola-pola pergerakan market kripto itu mengikuti market cap yang besar. Contoh, kalau sekarang market cap kan lebih kena ke Bitcoin ya kalau nggak salah ya. Lu cek di Bitcoin Diamond dah. Gue belum cek soalnya. Ya lu cek, ketika market cap yang lebih besar itu mengalami crash, otomatis market cap yang kecil bakal ngikutin. Jadi konsepnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan Bitcoin turun, itu pasti ngajak-ngajak. Kalau naik sendirian, karena market cap Bitcoin lebih besar daripada market cap altcoin ya. Nah itu lu bisa cek di CMC tuh ya, untuk Bitcoin dominan sama alt session ya, rata-ratanya seperti gimana ya, itu lu bisa pelajarin teman. Oke, itu seperti itu ya. Kapan bang ketika Bitcoin junam abis itu altcoinnya itu naik? Yaitu kita tunggu eranya alt session. Ada nggak bang era alt session? Ya kita lihat aja nanti ya. Kita berharapnya ini Bitcoin di November akhir atau November ini ya. Pokoknya kan ini udah masuk November ya. Tapi masih awal bulan. Kita berharapnya di November akhir ini akan ada lonjakan yang bisa memicu kenaikan Bitcoin. Dan kita tunggu Bitcoin konsolidasi. Ketika misalkan nih Bitcoin up lagi sampai ke ATH-nya lagi, dan dia konsolidasi di situ dan nggak bisa naik lagi, misalkan seperti itu, otomatis ada titik jenuh nanti di situ. Nah, ketika titik jenuh itu terjadi, nanti akan ada perpindahan dana dari market cap Bitcoin ke altcoin. Nah, itu adalah titik alt session terjadi. Jadi kita sebenarnya yang kita tunggu itu untuk eranya alt session ya. Dan di situ nanti lu bisa melihat Bitcoin junam, misalkan Bitcoin naik turun itu nggak ngaruh sama altcoin, karena secara market cap itu lebih tinggi altcoin daripada Bitcoin. Jadi itu ya konsepnya dari alt session itu. Oke, mungkin itu aja ya penjelasan dari gua. Semoga informasi yang gue share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan tetap ya, sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on dulu bahwa untuk trading dan investasi di dunia